Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada malam hari ini kita memasuki pada hari ke-10, kita mengadakan doa 10 malam di gereja. Kita bersyukur walaupun melalui rumah tangga kita masing-masing, kita boleh menaikkan pokok-pokok doa kita dan kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita dan menjawab tepat pada waktunya. Saya ajak kita boleh memasuki doa malam ini. Kita memuliakan Tuhan, meninggikan Dia, Yesus Tuhan Raja kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi kita agungkan Dia, muliakan Dia. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita akan memasuki doa kita, doa syukur dan pembukaan akan dilayani oleh Pak Pendeta kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini Bapa. Karena Engkau sudah menolong menyertai kami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah menolong menyertai doa 10 malam kami sehingga kami boleh sampai pada hari ke-10 malam ini. Kami juga bersyukur Tuhan ada banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh kami alami di tengah-tengah keadaan yang saat ini sungguh memprihatinkan karena pandemi COVID-19. Bapa terima kasih bahwa di tengah-tengah keadaan apapun Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Itulah ucapan syukur kami. Sebab kalau Engkau hadir dan bersama dengan kami, maka sesungguhnya itulah yang terindah dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami bersyukur juga untuk gereja kami, Gereja Kristus Bojong Indah, yang Tuhan sudah sertai dalam setiap program pelayanan yang kami lakukan. Baik ibadah-ibadah di hari Minggu, baik juga ibadah-ibadah kategorial dan juga doa 10 malam. Terima kasih bahwa semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Ini karena Engkau Tuhan.
Bahkan di dalamnya kami juga bersyukur bahwa kami boleh diberkati secara rohani. Terima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan untuk kami, bahwa kami boleh melewati hari demi hari. Bahkan juga Engkau mencukupkan kami baik secara jasmani maupun rohani. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan pokok doa kita, doa syafaat untuk jemaat. Kita doakan iman setiap jemaat kita. Kita doakan untuk kesehatan dan ekonomi yang sedang dialami. Mungkin ada jemaat kita yang sedang sakit atau kesulitan dalam hal ekonomi menghadapi pandemi saat ini. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menjawab doa kita. Saya akan memimpin untuk pokok doa iman jemaat. Biarlah kita semua mengimaninya dan mengaminkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena sampai hari ini Engkau terus menolong kami, menyertai langkah kami, hidup kami. Di dalam menghadapi hari-hari yang tidak menentu, menghadapi virus ini Tuhan. Mungkin ada jemaat yang mulai goyah, mulai ragu, khawatir. Saat ini kami datang Tuhan bersehati, bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan Gereja Kristus Bojong Indah. Kami mau naikkan doa kami, jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Biar iman kami terus terarah kepada Tuhan yang akan menolong kami, membimbing bahkan menggendong kami ketika kami sedang mengalami kesulitan. Ajar kami untuk dapat menuruti kehendak Tuhan, waktu Tuhan, sehingga kami boleh datang dan berseru kepadamu ketika kesulitan itu datang. Terima kasih Bapa, iman kami pertaruhkan di dalam nama-Mu. Kami terus boleh perlengkapi hidup kami dengan merenungkan firman Tuhan, sehingga iman kami boleh terjaga terus bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di sorga, kami juga bersyukur bahwa Engkau memelihara kami secara rohani, tetapi juga Engkau terus menolong, menyertai kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Dari tempat ini Tuhan, kami datang kepadamu berseru dan menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Engkau melihat satu persatu anak-anak-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara jemaat kami yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh, sakit, ya Tuhan lawatlah mereka. Tuhan kunjungilah dan Tuhan jamah. Tuhan berikanlah kekuatan penghiburan kepada jemaat kami yang dalam keadaan lemah tubuh. Bagi jemaat kami yang saat ini Tuhan, ada juga dalam pergumulan ekonomi, keuangan. Tuhan lihat anak-Mu Tuhan. Engkau Allah kami pencipta alam semesta ini. Engkau sanggup melakukan apapun dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Tuhan lihatlah anak-Mu. Dengan cara Tuhan tersendiri tolonglah, berkati dan berikanlah jalan keluar dalam setiap permasalahan ekonomi atau masalah-masalah yang dihadapi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk masalah keluarga. Kalau ada masalah antara suami istri, orang tua dan anak. Tuhan biarlah damai sejahtera Allah yang boleh memenuhi dalam setiap hati anak-anak-Mu. Sehingga sungguh damai itu boleh sungguh mereka nikmati. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap rencana-rencana, keinginan-keinginan. Mungkin ada di antara jemaat kami yang memikirkan dan merencanakan untuk membuat usaha. Mungkin ada jemaat kami yang merencanakan sesuatu, sudah menaikkan doa-doa ini. Dari tempat ini kami memohon Tuhan, dengarkanlah doanya. Tuhan berikanlah seturut dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh mendengar setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan ini kepadamu. Amin.
Ya, kita percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan menolong kita. Kita naikkan pujian, tak tersembunyi kuasa Allah. Karena hanya kuasa Allah lah yang dapat menolong kita. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Bapak Ibu, minggu-minggu ke depan ini, masyarakat kita sudah mulai aktif, mal sudah mulai dibuka, kehidupan sudah akan dimulai. Tapi kehidupan yang baru, yang kita dengar, new normal. Siapkah kita menghadapinya? Tanpa pertolongan Tuhan, mungkin kita ragu. Tapi kita mau doakan, kita mau serahkan pada Tuhan, menghadapi kehidupan yang akan datang ini. Kita minta Pak Adi boleh memimpin kita dalam doa untuk bangsa negara kita, masyarakat, agar dalam menghadapi kehidupan new normal ini boleh siap, dan kebijakan pemerintah baik di daerah maupun di pusat sungguh dapat sinkron, dan kita semua sebagai masyarakat boleh menjalankannya. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus. Bapa, Engkau melihat bagaimana keadaan bangsa kami. Beberapa bulan terakhir kami benar-benar terkungkung di dalam rumah. Dan kami mendengarkan informasi bahwa tidak lama lagi kami akan memasuki satu dunia apa yang disebut dengan new normal, di mana masyarakat dan dunia ini memasuki tatanan baru dalam satu hal yang pasti akan berbeda dengan sebelumnya. Tuhan, kami bersyukur bahwa ada Tuhan yang menolong kami. Kami tahu bahwa ketika semua masyarakat bebas dan kami tidak tahu persis bagaimana keadaan virus ini saat ini. Tetapi satu hal yang kami tahu bahwa Allah senantiasa menolong menyertai kami. Allah senantiasa memampukan kami untuk beradaptasi dengan dunia baru. Mungkin kemanapun kami pergi harus memakai masker, harus cuci tangan, dan hal-hal yang lain. Bahkan juga masalah-masalah yang akan terjadi di mana tidak seperti dahulu ketika kami belum mengalami virus corona. Karena kami tahu bahwa ekonomi, pekerjaan, kemungkinan saja banyak di antara Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang juga kesulitan untuk beradaptasi. Bahkan mungkin barangkali juga ada di antara yang sudah kehilangan pekerjaan. Itulah sebabnya dari tempat ini Bapa kami berseru dan memohon, Tuhan tolonglah anak-anak-Mu. Tuhan sertailah. Biarlah kami boleh dimampukan untuk beradaptasi dan melewati ini semua. Kami berdoa untuk pemerintah kami, pimpinan kami, presiden dan wakil presiden dan seluruh menterinya, bahkan setiap mereka yang mengambil kebijakan. Tuhan beri hikmat. Tuhan tolonglah supaya setiap kebijakan-kebijakan yang diambil itu benar-benar tepat. Sehingga kami boleh keluar dari
masalah krisis yang sedang terjadi baik dari sisi kesehatan, juga ekonomi, bahkan politik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa kami dan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan baik dan memperhatikan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyukur kita boleh berdoa syafaat. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Sebagai persiapan kita boleh mendengarkan kebenarannya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ulangi sekali nih. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini dengan tema berbahagialah orang yang dicela dan dianiaya. Terambil dari Matius 5 ayat 11 sampai 12. Mari kita bacakan bersama-sama kedua ayat ini, Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami telah membaca firman-Mu. Inilah saatnya kami renungkan dan kami dengarkan. Mohon Tuhan memberikan kami hikmat pengertian, sehingga bagian firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini dalam renungan kita saya akan bercerita. Tetapi cerita ini adalah cerita truth story. Satu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Tetapi kejadiannya bukan di kota Jakarta, di sebuah kota besar. Terjadi peristiwa ini. Ceritanya begini Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan, penginjil,
Penginjil ini tinggal di pastori gereja. Dia seorang hamba Tuhan yang baik, setia, dan juga bertanggung jawab bersama dengan istrinya tinggal di pastori. Saudara, hamba Tuhan ini juga kadang-kadang khotbah di kampus. Suatu ketika, saudara, ada peristiwa yang terjadi. Kejadiannya begini, saudara. Di pagi itu mereka sedang renungan. Kosternya sedang membersihkan di depan gereja. Datanglah seorang wanita dengan membawa seorang bayi. Dan dia mengetok pintu pagar. Dan akhirnya dibukakan. Dan dia bertanya, adakah hamba Tuhan? Dia katakan sedang renungan Bapak Ibu. Dan dia katakan, saya mau tinggalkan anak ini. Dan ini kertas ini serahkan kepada hamba Tuhan itu. Bingung koster ini, tidak sempat dia berbicara, wanita ini langsung pergi. Maka si koster ini membawa bayi itu ke hamba Tuhan dan ada tulisan. Tulisannya begini, anak ini adalah anaknya hamba Tuhan, mohon hamba Tuhannya merawat dan membesarkannya. Ketika dibaca oleh istrinya, kaget juga. Dan juga hamba Tuhannya kaget. Tetapi saudara, mereka harus menerima kenyataan seperti itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu, jemaat ada pertanyaan, apakah benar ini anaknya hamba Tuhan? Tetapi juga mereka melihat bahwa hamba Tuhan ini seorang hamba Tuhan yang sungguh takut Tuhan. Tidak mungkinlah. Saudara, anak ini dibesarin dan mulai lucu. Dia di gereja, ada banyak yang gendong-gendong. Terus ada seorang wanita yang juga ikut beribadah dan menggendong juga anak ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada umur 3 tahun, ada seorang wanita datang ke keluarga hamba Tuhan ini. Dan ketika dia datang, saudara, dia menangis. Dia berkata, Bapak, apakah engkau masih ingat saya? Si hamba Tuhan ini, tidak, saya tidak mengingat engkau siapa. Dia katakan, ketika Bapak khotbah di kampus, saya melihat Bapak adalah seorang hamba Tuhan yang baik. Tahukah Bapak pengalaman saya gagal menjaga kekudusan saya. Pada waktu itu saya punya pacar yang tidak seiman. Akhirnya saya gagal dan jatuh dan akhirnya saya hamil. Pada waktu saya hamil, saya memberitahukan calon saya yang tidak seiman itu dan dia marah. Dia suruh saya menggugurkan. Saya takut tidak mau menggugurkan. Dan akhirnya dia menghilang dan saya tidak tahu di mana rimbanya. Dan saya berusaha sampai anak itu lahir. Dan setelah lahir saya bingung. Itulah sebabnya pagi itu saya bawa di gereja. Dan saya menulis surat, saya berkata, anak ini anaknya hamba Tuhan, tolong dibesarkan. Mengapa saya membawa di gereja? Karena saya tahu kalau saya bawa di tempat lain, anak ini tidak aman. Pastilah kalau di gereja apalagi sama hamba Tuhan, itu pasti baik. Tahukah Bapak, saya datang ke gereja beberapa kali, dan saya melihat anak ini lucu sekali. Kadang-kadang saya pegang dia dan saya menangis. Bapak, ampunilah saya. Bapak, ampunilah saya dan maafkanlah saya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di situ kita menemukan satu kata fitnah. Fitnah itu dalam bahasa Yunani adalah kata laleito. Kata laleito ini memiliki 3 makna, saudara. Yang pertama adalah menceritakan berita yang sama sekali tidak benar. Ini pengertian pertama. Kata laleito yang kedua, hanya benar setengah. Yang setengahnya bohong.
Pengertian yang ketiga bisa jadi benar tetapi dengan bumbu-bumbu dan ekspresi penekanan yang berbeda. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tadi apa yang ditulis oleh perempuan itu ketika dia berkata bahwa anak ini anaknya hamba Tuhan, tolong besarkan, maka kita menemukan pengertian bahwa itu 100% tidak benar. Itu adalah fitnah. Saudara, untung saja istrinya tidak menceraikan dia, untung saja jemaat tidak mengusir dia, tetapi hamba Tuhan ini tetap berserah kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fitnah sering kali dialami oleh pengikut Kristus. Itulah sebabnya dalam khotbah di bukit, dalam ucapan bahagia, kata fitnah ini juga disinggung oleh Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Supaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mengalami aniaya, yang mengalami fitnah, sungguh-sungguh mereka dikuatkan. Dalam Matius pasal 5 ayat 11, saudara, di situ dikatakan bahwa ketika kita mengalami yang namanya fitnah, maka saudara, ketika itu tidak benar dan kita difitnah, maka pada saat yang sama saudara kita menempatkan diri di pihak Tuhan. Maka kita berada di pihak Tuhan, saudara, Tuhan pun berada pada pihak kita. Sekalipun orang memfitnah, Tuhan menjadi pembela kita. Saudara, dalam firman Tuhan Kejadian pasal 50, seorang yang bernama Yusuf pernah dijolimi, pernah difitnah. Ketika saudara-saudaranya menjual dia dan tinggallah dia di rumah Potifar. Pada waktu dia berada di sana, saudara, dia difitnah, saudara. Dan akibatnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Pada saat itu saudara, keadaan Yusuf sungguh-sungguh tidak menguntungkan. Dia terpojok, saudara. Tetapi lihat saudara, Allah di pihak dia. Dan karena Allah di pihak dia, Allah membebaskan dia. Bahkan Allah menolong dia dan menjadikan orang besar di Mesir. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan melihat beberapa bagian dari firman Tuhan Yesus, saudara. Yang pertama, ketika kita mengalami aniaya, ketika kita difitnah, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, maka saudara, hal yang pertama bahwa penderitaan itu sesungguhnya menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada satu kata di situ, kita dicela. Mencela dalam bahasa Yunani-nya oneidiso. Oneidiso, saudara, ini menyiratkan bahwa kemungkinan itu bukan kesalahan kita. Tuhan Yesus menambahkan keterangan secara harfiah, mereka mengucapkan segala yang jahat atau keliru. Dan saudara, ketika mengalami hal seperti itu, Tuhan Yesus berkata bahwa ia akan berada di pihak kita. Yang kedua, penderitaan karena Kristus. Saudara, kalau kita menderita bukan karena kita melakukan kejahatan. Bukan karena kita membuat orang lain susah. Tetapi penderitaan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itulah dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, contoh para nabi. Ketika mereka memberitakan firman Allah, ketika mereka menyampaikan isi hati Tuhan, maka ada orang-orang yang tidak senang. Dan orang-orang yang tidak senang itu, saudara, membuat mereka menderita. Diperlakukan dengan tidak baik. Saudara, demikian juga dengan kita. Tetapi ada satu penghiburan. Kalau kita menderita karena Kristus, saudara, maka saudara kita kuat. Bahkan saudara, dari dalam diri kita berkobar-kobar sukacita, damai sejahtera karena kita menderita, bukan karena kita melakukan kejahatan. Yang berikut saudara, bahwa penganiayaan itu karena kebenaran. Beberapa
hari yang lalu, saudara, di dalam Matius pasal 5 yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, kalau kita melihat dari ayat itu, maka sesungguhnya ini merujuk kepada gaya hidup. Jadi gaya hidup itu sebagai warga kerajaan Allah, di mana ketika dia lapar dan haus akan kebenaran, dan kebenaran itu boleh memenuhi hidupnya, dan dia akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka saudara-saudara hidupnya beda dengan yang lain. Sebagai contoh, saudara, pada waktu itu orang-orang Kristen di tengah-tengah orang-orang Yahudi, orang-orang yang legalistik, yang pegang hukum Taurat dengan aturan-aturan yang begitu ketat. Tetapi saudara, ada anak-anak Tuhan yang memiliki gaya hidup, tetapi saudara jauh lebih baik daripada mereka. Maka saudara bisa dibayangkan orang-orang Yahudi yang legalistik itu, yang begitu ketat melakukan hukum Taurat, akan tidak senang dengan anak-anak Tuhan. Maka apa yang terjadi saudara? Mereka pasti akan membenci dan tidak suka dengan anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Itulah sebabnya dalam bagian firman Tuhan ini, kalau tema kita malam hari ini, berbahagialah orang yang dianiaya dan dicela. Karena apa saudara? Allah begitu peduli dengan mereka. Allah berjanji bahwa akan menyertai dan akan memberkati kehidupan mereka. Saya mengakhiri renungan ini saudara dengan sebuah contoh. Seorang perempuan yang baru selesai dari kuliahnya, dan ketika dia melihat keadaan ekonomi keluarganya yang payah, akhirnya dia membantu keluarganya, membantu mamanya untuk usaha bagaimana mereka bisa bangkit dari ekonomi mereka. Saudara, anak wanita ini begitu bersemangat. Tetapi saudara, ketika dia sampai pada umur 30, dia mulai stres. Mengapa dia stres saudara? Karena anggota keluarganya bertanya, kapan kamu menikah nak? Kapan kamu menikah dek? Dan pertanyaan-pertanyaan ini membuat dia menjadi tidak nyaman dan stres. Tapi saudara, suatu ketika dia bertemu dengan seorang laki-laki dan mereka mulai berpacaran. Tetapi anak wanita ini seorang yang sungguh takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjaga kekudusan. Suatu ketika laki-laki ini bertanya kepadanya, dek, saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Kamu ini mau melakukan kehendak Tuhan atau mau mengikuti hatimu? Si perempuan ini bertanya, kenapa engkau bertanya itu? Ya saya mau tanya saja. Ya dia katakan, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Saya takut akan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Laki-laki ini mundur teratur dan akhirnya dia hilang. Wanita ini sakit hati, kenapa dia begitu tega meninggalkan aku? Saudara, tetapi dia melupakan hal itu. Kemudian dalam waktu tidak lama, waktu dia pergi ke mall, bertemu dengan teman kuliahnya yang sudah lama sekali, ya beberapa tahun tidak ketemu. Mereka berbicara satu dengan yang lain. Tetapi dia sungguh bersukacita karena teman ini dulu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, sekarang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Maka terjalinlah hubungan mereka, saudara. Dan pada waktu mereka menjalin hubungan, wanita ini, saudara, berkata kepada pacarnya laki-laki, dikatakan bahwa selama kita menjalin hubungan, kita harus menjaga kekudusan. Dan ciuman pertama nanti di depan altar. Wow, keren ya. Luar biasa. Maka saudara, Tuhan begitu memberkati dan pada akhirnya memang mereka menikah. Dan sungguh bahagialah mereka karena apa? Mereka saling mengasihi, cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Dan hidup mereka berbahagia. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada dua kesaksian tadi.
Yang pertama di awal seorang wanita yang gagal dalam hidupnya. Walaupun terakhir dia bisa menyelesaikan masalah itu, tetapi dia gagal karena apa? Dia tidak sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Tetapi yang kedua saudara, memang ada masalah dalam hidupnya. Dia pernah ditinggalkan oleh karena sikapnya yang begitu tegas dengan firman Tuhan. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Allah memberikan tepat pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah waktunya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam hidup ini ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang kita hadapi. Bahkan mungkin aniaya, celak. Tetapi jangan takut. Ketika kita ada di pihak Tuhan, Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan akan menyertai kita. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan ini. Biarlah Engkau sendiri yang memeteraikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami melakukan firman-Mu, ketika kami taat kepada Engkau, maka sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau memberkati kami dengan limpahnya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, meteraikanlah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan sudah kita dengarkan. Kita berbahagia kalau kita boleh menjalankan firman Tuhan. Bagian dari orang percaya adalah hidup dicela dan dianiaya. Siapkah kita? Pujian akhir ini menyampaikan buat kita tidak perlu khawatir karena kita punya sahabat yang sejati, yang siap menggendong kita, siap menolong kita, Yesus Kristus. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Bersama-sama kita katakan, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Bersama-sama kita naikkan pujian. Apa yang dapat memisahkan kita? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau
Engkau Yesus, sahabatku. Dalam bahaya kau menggendongku. Dalam bahaya kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita, ibadah doa 10 malam telah selesai. Ada 2 pengumuman Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pertama, besok hari Minggu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Saya mengajak Bapak dan Ibu mendukung dalam doa dan kita boleh mengikuti ibadah besok pada pukul 8 dan pukul 10.45. Biarlah kita boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan boleh menaikkan doa-doa kita. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga mengadakan persekutuan doa seperti doa 10 malam ini, tetapi kita melakukannya pada hari Rabu, setiap Rabu. Jadi nanti ada rekaman seperti ini secara online. Kita boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, boleh menaikkan doa-doa kita, dan biarlah kita semua boleh melayani Tuhan melalui doa, dan kita juga diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.